pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu terkait dengan adanya suatu wacana ya, wacana eh, bahwasanya tuh di dalam sistem pemerintahan kita itu ada nanti hubungannya dengan suatu regulasi baru. Nah, regulasi baru ini juga nanti kita bahasnya juga langsung aja pada perkembangannya seperti apa juga. Karena ini kan kalau saya bilang itu adalah bentuk formula baru dari kita punya pemerintah ini terkait dengan adanya isu ya yang sedang beredar ini. Jadi juga nanti juga kita lihat kira-kira apakah si pelaku teroris ini itu sebetulnya dapat dikatakan itu layak enggak ya untuk hanya mendapatkan hukuman sekian tahun, kemudian dia kemudian bebas, atau apakah memang yang enggak seharusnya ya dapat remisi atau enggak ya setidaknya juga dapat hukuman yang berat. Nah, dalam membahasnya itu juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, Erika sempat baca kan tentang beritanya ini bahwasanya kalau menurut saya pribadi ya ini bukan apa namanya hal yang baru karena kalau dibilang apakah formulasi baru ya iya karena sebab pelaku terorisme kita itu di negara kita ini kalau menurut saya ini dia tidak mendapatkan hukuman yang cukup berat. Jadi sehingga ya bahkan juga anu ya ada yang juga bisa bebas seperti itu dan kemudian nah, sekarang dia juga melakukan hal yang sama dengan melakukan pengeboman di sebuah sektor polsek. Nah, kalau Erika juga sempat bisa melihat kan, sebetulnya kan apa ya, kita sudah memiliki undang-undang terorisme yang cukup baru, tapi ya apakah itu cukup atau tidak untuk istilahnya apa, memberikan sanksi yang keras kepada si pelaku terorisme ini atau kalau Erika sekarang sebetulnya itu kita punya undang-undang itu perlu dirubah atau gimana Erika? Silakan. Eh, kalau masalah perlu dirubah sih rasanya kita sudah revisi sih kok untuk undang-undang kan sudah ada yang baru ya. Cuman eh rasanya banyak undang-undang yang baru ini kok sedikit apa ya kayaknya semakin baru bukannya semakin berat pidananya sanksinya tapi rasanya semakin ringan gitu loh. Jadi orang-orang yang tadinya berharap-harap kalau kalau undang-undang diperbarui supaya mereka itu jera kayak gitu-gitu. Ini jadi yang rasanya cuman segitu aja ya rasanya kok nggak worth it ya. Maksudnya nggak worth it tuh eh kalau kalau pidananya ringan-ringan aja ya tadinya mesti apa ya maksudnya mestinya dia eh, berfungsi untuk membuat jera para pelaku tapi akhirnya malah malah pelaku-pelaku ini jadi kayak apa eh, yang yang kambuhan jadi apa istilahnya penjahat kambuhan jadi yang udah selesai dari penjara keluar terus ngelakuin hal yang sama jadi ya kayak gitu itu yang mestinya yang harus kita hindari sih kalau aku bilang cuman ya aku nggak tahu lagi sih karena terus terang tambah tambah ke sini tuh aku kalau kadang-kadang kalau ngeliat kok tambah lucu ya maksudnya eh mestinya mestinya hukum itu diperberat supaya orang-orang itu yang tadinya cuman berpikiran untuk melakukan kejahatan jadi karena ngelihat hukumannya berat jadi mereka nggak ngelakuin kejahatan tapi kalau hukumannya kayak gini ya orang yang ngerasa ya nggak apa-apa lah gitu loh. Jadi anu ya, apa kalau menurut Erika sebetulnya juga ya ini tuh dapat dikatakan ya
tidak memberikan efek jera ya, khususnya buat pelaku terorisme kan gitu. Karena memang juga aku juga melihatnya juga memang sebetulnya ini kan kejadian yang berulang-ulang. Ini kalau saya bilang sih, apalagi si pelakunya ini kan juga dapat dikatakan mantan ya, mantan narapidana ini. Berarti orang yang sudah pernah ditahan, kemudian dia mengulangi hal yang sama. Jadi kalau dapat dikatakan ini ya menuntaskan apa yang belum tuntas. Jadi kalau saya bilang sih mungkin kalau pelaku teror ini kalau misalkan dia tidak sampai dalam tanda kutip is dead ya, mungkin enggak akan berhenti ya Rika ya untuk melakukan Iya. aksinya ini. Sedangkan kalau menurut saya pribadi justru sebetulnya sih apa ya, ini juga celah buat kita punya pemerintah ini tentang bagaimana sih dia itu bisa memberikan efek jerah justru terhadap kejahatan yang cukup cukup mengerikan dengan hal seperti ini karena itu dia melakukan bom bunuh diri itu juga memakan korban. Jadi kalau saya bilang sih, apalagi yang diserang adalah ya kepolisian kan begitu. Sedangkan Hmm. itu kan kalau saya bilang juga itu menjadi salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau itu menjadi sasaran dari pelaku teror, berarti tentunya di sini ada organ-organ fungsi yang seperti kepolisian ini menjadi tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya kan. Jadi kalau saya bilang sih, justru ini justru yang memang mengganggu keamanan dan ketertiban yang ada di negara kita kan dari. Nah, kamu Erika sekarang ini. Sekarang ini kan sanksi hukumnya memang kita tidak menganut hukuman mati ya atau hukuman istet lah karena ini masih pro dan kontra. Lalu kamu Erika tuh apa solusinya buat kita punya pemerintah ini terhadap para pelaku teroris ini? Jadi setidaknya atau kalau Erika ya sudah langsung dihukum istet aja karena dia nanti dia setelah bebas pun juga akan mengulangi lagi gitu. Gimana Erika? Kalau kalau aku sih basicnya balik lagi ke pemerintah dalam artian gini, kalau seandainya kita punya eh, dana, maksudnya apa ya? Kita ada dana yang yang dialokasikan untuk apa rehabilitasi dan lain-lain. Kalau aku bilang ya Indonesia ini loh pulau-pulaunya banyak ya kan. Hmm. Ambil aja salah satu pulau tapi yang agak jauh ya, yang terpencil banget yang kasarannya kalau kalau mau ke sana itu susahnya setengah mati gitu loh. Jadi adanya juga mungkin yang ke sana cuman cuman kapal yang emang khusus ngangkut narapidana yang ekstrim-ekstrim ini gitu kan. Bikin aja di satu pulau yang terpencil itu fasilitas yang mungkin eh, mumpuni, maksudnya yang apa seandainya bangunannya itu juga bangunannya bagus, terus di sisi kebersihan juga terjamin, kayak gitu-gitu. Mungkin dibikin dibikin satu pulau itu semua yang narapidana yang ekstrim-ekstrim ini direhabilitasi deh. Jadi kalau seandainya mereka pun kasarannya mau mau melarikan diri lah yang begitu-begitu, itu juga susah gitu kan, mau mau kemana-mana dan selama mereka di taruhlah pusat rehabilitasi ini mungkin sedikit di brainwash. Tadinya kan mereka sudah di brainwash nih sama sama apa klub teroris mereka ya kan. Jadi mungkin di pulau ini mereka di brainwash kalau kalau cara cara berpikir yang sedikit ekstrim tuh nggak bagus atau gimana. Nanti itu kan bisa ya, maksudnya bisa 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 diambil lah gitu loh. Mungkin hire beberapa psikolog atau mungkin apa kayak penceramah kayak gitu-gitu atau mungkin apa ya dari sisi rohani mereka mungkin kalau mereka dibimbing itu jadi lebih baik kayak gitu-gitu tuh selama ada dana untuk itu nggak murah sih aku tahu, cuman kalau seandainya emang niatnya untuk dari segi apa ya dari segi kemanusiaan supaya tidak ada hukuman mati ya mungkin kalau aku bilang itu mungkin harus dipikirkan dari sekarang gitu loh untuk membangun fasilitas rehabilitasi yang jauh dari apa ya dari
dari masyarakat, karena terus terang kalau kalau hal-hal yang seperti ini, kalau pusat rehabilitasinya dekat dengan masyarakat atau taruhlah di Pulau Jawa gitu, itu ya sama aja ngeri, malah mereka kumpul bareng-bareng terus belajar bareng-bareng ya kan, ngebom bareng-bareng mati tau. Gak jelas nanti kita. Tadi anu ya Rika, dapat dikatakan ya eh, diberikan suatu lokasi khusus ya buat tahanan ini, jadi biar mereka itu juga mendapatkan suatu tempat yang terpisah dari narapidana yang lain. Yang pertama, kedua juga diberikan semacam brainwash, jadi biar pemahaman yang keliru itu bisa kembali seperti semula. Mm-mm. Nah, kalau saya lihat kan begini, Rika. Ini kan memang pelaku teror ini kan ketika dia bebas dari masa hukuman itu kan berarti juga ada pantauan dari kita punya pihak yang berwajib kan, karena juga setahu saya itu narapidana terorisme itu juga istilahnya ketika dia bebas pun ya masih di follow up ya, tapi kan karena yang namanya follow up kan masih terbatas dengan komunikasi, itu pun bisa juga dihindari jadi sehingga dia kembali ke jalan yang lama yang beda. Karena kan gini loh, kamu tarik ke sebenarnya istilahnya apa ya, istilahnya solusinya apakah Bu Erika juga iya sebetulnya iya pelaku teror ini juga dapat dikatakan eh, enaknya di seperti ini, atau kamu Erika juga lebih condong kepada ya seharusnya itu kita punya pemerintah ini juga menjadi PR yang cukup lama, bahkan juga kalau Erika juga apakah ada pandangan juga kira-kira enaknya diapakan ya si pelaku terorisme selain ya itu kan kalau udah ditaruh di pulau kemudian apakah itu kamu Eka itu menggaransi juga enggak setelah ditaruh di pulau di brainwash terus kemudian mereka sadar lalu mereka insya atau kemudian mereka kembali lagi kepada jalan yang lama. Silakan Erika. Kalau ini aku beberapa bulan kemarin kalau nggak salah aku sempat dapat salah satu kurikulum kuliahku di sini itu adalah untuk para narapidana. Jadi kebetulan ini adalah eh, kalau nggak salah itu adalah penjara di Brasil gitu loh. Jadi eh, mereka itu yang eh, kalau di penjara di Brasil tuh mirip penjara di kita. Jadi satu sel itu bisa bisa puluhan orang gitu loh. Jadi tempatnya itu yang sempit, terus mau ngapa-ngapain jadi kumuh gitu loh. Terus di situ ada program yang kalau mereka berkelakuan baik, terus seandainya apa ya mau berubah kayak gitu-gitu, mereka tuh dipindahkan ke salah satu tempat. Jadi tempat itu udah nggak ada lagi penjaga penjaga penjaranya gitu loh. Jadi mereka tugasnya ya mereka sendiri yang screening, terus mereka sendiri yang bersih-bersih, mereka sendiri terus dikasih area untuk berkebun, terus eh, beternak kayak gitu-gitu. Jadi eh kayak bikin satu desa kecil gitu loh kok. Itu perubahannya pesat. Maksudnya pesat tuh eh, mereka berubah dari yang tadinya pembunuh lah, terus pengedar apa segala macam, mereka akhirnya insaf gitu loh. Di tempat itu mereka ngerasa oh iya aku bisa bisa apa ya drastis gitu loh. Aku waktu waktu ngeliat terus ada beberapa interviewnya juga itu aku yang bilang sama apa dosenku, oh drastis ya maksudnya itu kalau diterapin sementara ini sih baru ada di yang di kurikulumku tuh dicontohin di Brasil sama ada lagi di eh bukan Iceland apa ya aku lupa salah satu negara di Eropa sih itu loh itu mereka berhasil menekan kriminalitas sedangkan kalau di Australia sendiri kriminalitas yang belakangan ini lagi naik gitu loh jadi akhirnya pemerintah itu lagi berusaha maksudnya bukan berusaha pemerintah ini lagi belajar untuk melihat apakah perlu dirubah untuk sistem penjaranya untuk seperti itu gitu. Itu mungkin kalau aku bilang bisa dicontoh di Indonesia gitu. Kenapa enggak? Kita tempatnya juga terus terang jauh lebih lebih besar, lokasinya juga lebih aman yaitu tadi kalau aku bilang kan bisa aja kita taruh di salah satu pulau, mungkin dibeda-bedain jadinya nggak dijadiin satu. Misalnya kalau pembunuh ya dijadiin satu
di Pulau A gitu kan, terus teroris yang lebih jauh lagi mungkin pulaunya Pulau Z, jadi terpencil banget supaya nggak apa ya, tidak saling mengkontaminasi satu dengan yang lain kayak begitu begitu mungkin mungkin lebih bagus gitu loh. Dan mereka kan jauh dari, maksudnya gini, limited kayak internet kayak gitu-gitu itu kan terbatas ya. Jadi mereka akhirnya benar-benar yang bisa berubah gitu loh. Jadi nggak ada hubungan dengan dunia dunia kasarnya apa ya, dunia luar ya. Kalau Hmm. sekarang kan kalau orang di penjara bisa handphone bisa ada di, maksudnya bisa diselundupin ke dalam lah, terus mereka bisa apa punya punya laptop apa segala macam itu kan. Hal-hal seperti itu kalau seandainya penjara itu dibuat di pulau terpencil, hal-hal seperti itu sudah, meskipun mereka punya laptop tapi kalau nggak ada koneksinya juga buat apa ya nggak. Jadi kalau aku bilang sih hal-hal seperti itu yang mungkin bisa bisa dipikirkan gitu loh. Jadi apa ya, ya asal pemerintahnya mau mau bersungguh-sungguh, jangan habis gitu ganti ganti pemerintahan ganti program itu repot udah aku. Jadi anu ya, kalau mereka lebih kepada pembatasan untuk era digitalnya. Jadi kalau mereka ya mereka setelah Iya. bebas itu juga jangan kemudian dikembalikan ke masyarakat, tapi juga tetap aja ditaruh di Hmm. suatu pulau yang memang khusus buat narapidana yang sudah bebas. Jadi juga itu juga Hmm. jauh dari jangkauan internet itu sehingga mereka tidak memiliki akses ke dunia luar kan begitu Erika. Oke, lalu begini. Nah kalau Erika juga sempat tahu kan ya istilahnya kan hal-hal seperti ini kan bukan baru ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya sudah ya hampir berulang-ulang dan kalau menurut saya juga banyak sekali ibaratnya apa ya istilahnya regulasi ataupun kebijakan yang mengatur mengenai teroris ini juga ya sudah cukup lah. Tapi apakah kemudian anu ya kalau BRK sendiri itu sebetulnya apakah perlu nggak sih Erika adanya suatu penertiban? Karena kan kalau bicara tentang terorisme tadi ini kan ada suatu paham ya yang kalau orang bilang sih keliru terkait dengan tindakan yang dilakukan. Nah, di sini itu apakah menurut Erika ya kita punya anu sih, kita punya pemerintah ini justru menjadi PR yang cukup berat untuk meluruskan paham-paham ini. Jadi jangan sampai itu mereka-mereka itu justru tetap terlalu dalam paham yang salah ini. Bayangkan, mereka kalau sudah dihukum mereka dengan tindakan yang sama, begitu mereka keluar, justru mengulangi lagi. Berarti kan di sini ada suatu paham ataupun pandangan yang itu tidak bisa dirubah selama mereka dalam tahanan Erika. Nah, kalau mereka di sini apakah kemudian istilahnya justru sumber-sumber paham-paham seperti ini itu yang justru harus mulai dibersihkan. Gimana Erika? Kalau Erika, silakan. Kalau kalau untuk dibersihkan sih rasanya agak susah ya kok, karena Hmm. kebetulan di sini juga beberapa hari yang lalu itu ada event, bukan event sih, maksudnya ada peristiwa besar eh, di Queensland yang kebetulan itu adalah aku nggak bilang mereka nggak bilang teroris sih, mereka bilangnya itu adalah em, konspirasi teori menurut mereka. Jadi ceritanya orang ini dulu adalah kepala sekolah di salah satu SD di New South Wales. Kemudian dia tuh tiba-tiba menghilang gitu loh. Jadi sempat sempat masuk di apa ya, untuk orang hilang gitu loh. Ya, apa laporan orang hilang gitu kan. Akhirnya beberapa hari yang lalu eh, ada info kalau orang ini ada di salah satu negara bagian sini gitu kan. Jadi dikirim dua orang eh, polisi gitu kan. Standar mereka kan selalu dua orang. Dikirim dua orang polisi, kemudian eh, tiba-tiba aja mereka tuh kayak disergap gitu loh. Jadi kalau di sini kan rumahnya itu kayak jauh-jauh gitu loh. Apa maksudnya lahan apa ya? Lahan rumahnya itu
gede gitu loh. Jadi sebelum masuk ke rumah itu dari gate depan itu lumayan jauh. Jadi begitu dari gate depan itu sudah dikasihin apa kayak penghalang-penghalang gitu loh, kayak kayu-kayu gede gitu. Terus pas polisinya masuk deket rumah, diserbu sama senapan gitu kan. Akhirnya dua, dua orang meninggal, satu orang luka berat kayak gitu. Buat Australia, dua orang meninggal tuh udah gede banget. Jadi big Hmm. news di sini. Jadi ya kalau aku bilang sih itu di mana-mana sih kalau hari ini tuh mereka konspirasi teori, teroris itu rasanya sudah apa ya? Ya ya kalau mau ditumpas habis rasanya kok ya mustahil gitu loh. Jadi ya satu-satunya cara ya mungkin dari pemerintahnya sendiri sering ada apa ya kayak penyuluhan. Kalau mungkin sudah didengar sedikit, oh ini adalah aliran sedikit ekstrim gitu, mungkin nggak cuman di mata-matai tapi mungkin langsung harus ditangkap kayak gitu. Mungkin mungkin sedikit ekstrim sih, cuman cuman itu adalah apa precaution, pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan dari maksudnya gini daripada pada aku bahasa Indonesia aku berantakan karena sehari-hari pakai bahasa Inggris karena lebih baik mencegah daripada apa. Ini tadi, Eh, Iya. oke. Jadi kalau menurut Erika ya, anu ya, istilahnya apa? eh, Justru pencegahan itu justru lebih jauh diutamakan. Jadi kalau Amerika Iya. jangan sampai kejadian itu justru menimbulkan korban jiwa yang banyak, Hmm, jadi juga harus lebih diminimalisir kan begitu. Nah, iya. kalau Amerika kan begitu, kan memang ini kan apa ya? Kalau saya bilang sih eh, cukup menghantui dari kita punya penduduk kan. Jadi kadang-kadang Hmm, tiba-tiba tahu-tahu ada yang meledak gitu. Nanti ya itu ada orang melakukan bom bunuh diri kalau gitu. Nah, hmm, terus sebenarnya begini loh, kamu terika sendiri sebetulnya kita punya pihak yang berwajib itu cukup canggih nggak sih Erika untuk mengantisipasi ini kan gini loh, kan kita sudah ada unit khusus kan, dan apa Densus yang mengatur mengenai hmm, anti teror. Pertanyaan saya, kalau udah ada Densus, berarti sudah ada satuan khusus yang memang mengatur ataupun yang hmm. bekerja untuk memberantas anti teror ini. Nah, apakah mereka sudah cukup efektif nggak sih? Karena kan toh juga masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Silakan. Kalau kalau aku bilang sih kalau dari Densusnya sih rasanya udah maksimal ya karena Densus itu kan apa kalau seandainya dia ada eh, info ada kejadian apa gitu kan mereka langsung langsung fast respon kayak gitu gitu aku rasa sih udah oke. Cuman mungkin yang lebih apa yang lebih di di apa ya di di bukan di upgrade apa ya yang lebih diperhatikan adalah eh yang di bagian bawah mungkin kok biasanya sih justru itu kayak dari apa polsek-polsek itu biasanya dari masyarakat sekitar kadang-kadang sering 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 diinfoin pada Pak Polisi itu bilang Pak di sana loh ada pengajian tapi kok pengajiannya sedikit ekstrim kayak gitu-gitu apa Hmm. yang dibaca mungkin bukan Al-Quran tapi mereka punya Al-Quran sendiri kayak gitu-gitu itu mungkin yang harus apa ya yang harus lebih aware karena begitu dapat info seperti itu mungkin bisa langsung bergerak gitu loh kalau aku bilang daripada menunggu sesuatu jadi lebih besar karena kebanyakan sih yang begitu-begitu itu yang akhirnya adalah apa ya menjadi sebuah bom bunuh diri atau terorisme yang akhirnya merugikan merugikan atau apa yang membuat banyak korban. Kalau di sini sih kemarin yang sempat sempat ramai adalah bom Bali yang dibebaskan itu rame banget tiap aku pergi pasti kalau nanya orang Indonesia gitu aku tinggal terpaksa bilang iya gitu. Kamu tahu nggak kenapa dia itu mereka mereka benar-benar apa ya
emosi gitu loh, karena Hmm. mereka ngerasa yang meninggal kebetulan orang Australia yang meninggal waktu bom Bali itu sekitar 80 lebih gitu loh. Jadi mereka ngerasa yang meninggal loh 80 lebih kok, sama pemerintahmu hukumannya dikurangin gitu. Aku bilang itu bukan hukuman dikurangin, tapi dia berkelakuan baik. Tapi tetap aja akhirnya aku yang dibombardir. Jadi aku bilang iya, iya, iya. Iya, ini kan memang sebenarnya kalau dapat kan kita memang sudah itu kan ya Rika, apa formulasi baru. Jadi ibaratnya Iya. kenapa kalau saya bilang sih kita punya pemerintah sudah membuat suatu formulasi baru terkait dengan regulasi kita. Ya, memang saya juga Hmm. melihat itu banyak sekali hal baru. Jadi ya itu dari mulai apa pengurangan, kemudian juga Hmm. eh, dibebaskan itu juga kalau saya juga ya itu sih yang apa hal-hal baru yang ada dalam kita punya kebijakan pemerintah kita kan gitu. Nah, meskipun itu juga secara istilahnya HAM juga sebenarnya juga ya itu kurang juga karena kan mereka sudah menghilangkan nggak cuma satu dua nyawa kan gitu ya. Hmm. Kalau saya bilang sih ya cukup banyak sehingga orang yang dibebaskan itu kalau misalnya ini kurang tepat misalnya yang apa ya kalau yang kita katakan yang mendapatkan remisi ataupun yang dikatakan bebas itu ya kurang pas lah Erika. Jadi ya itu sih yang memang kalau menurut saya menjadi apa ya iya masih pro kontra kenapa kok ini dibebaskan jadi kan kenapa karena itu juga akan menjadi salah satu potensi juga mereka bisa mengulangi yang sama. Hmm. Nah, untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat para netizen kita apa ya, Dik? Buat tema kita pada sore hari ini. Silakan. Kalau 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 dari aku sih bilangnya untuk netizen 62 lebih berhati-hati, terutama kalau seandainya tetangga sebelah adalah redivis teroris, mungkin lebih lebih aware ya, seandainya dia tiba-tiba di dalam rumah nggak keluar-keluar atau apa, mungkin bisa info dengan polisi sekitar, ya jaga-jaga jangan sampai kejadian yang kemarin terulang kembali kayak gitu. Oke, dari dulu saya tambahkan ya, para netizen untuk konklusinya yaitu memang kita juga harus lebih hati-hati juga jadi terhadap beberapa paham-paham yang sepertinya tidak sesuai dengan keyakinan begitu juga. Ya harus dipelajari dulu, jangan kemudian langsung ikut, kemudian juga harus lebih menjadi pribadi yang ya jangan malu untuk bertanya kepada banyak orang terkait dengan ya kan ada hal-hal yang dicurigai itu bisa menghilangkan nyawa orang itu apakah memang itu diperbolehkan atau tidak itu jangan sampai karena berkedok suatu keyakinan kita di sini menghilangkan nyawa orang dan begitu. Oke, bagi yang sudah nonton ya jangan lupa kemudian like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.